Kita harus tegakkan hukum, tegakkan peraturan. Negara harus hadir, tapi negara juga harus bersih. Pemerintah harus bersih. Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad berusaha untuk membersihkan aparat. Karena aparat adalah yang akan meneruskan, yang akan memberi pelayanan kepada rakyat. Kalau yang memberi pelayanan tidak baik, tidak jujur, saya kira kekayaan terus akan tidak sampai ke rakyat. Jadi ini pelajaran dari semua negara, semua dunia. Ribuan tahun pemerintah yang bersih kunci kebangkitan suatu bangsa. Kesejahteraan akan datang manakala pemerintah kita bersih. Saudara-saudara sekalian, Prabowo setiap pidato dia di depan podium ya selalu mengatakan, artinya dia punya pidato itu ingin menegakkan hukum seadil-adilnya di Republik ini. Kira-kira seperti itulah yang dia gaung-gaungkan setiap pidato, termasuk pencegahan ataupun penangkapan para koruptor-koruptor kakap yang ada di Indonesia ya, yang begitu hebatnya mereka menghabisi uang negara, termasuk penggelapan pajak dan pengambilan sumber daya alam Indonesia tanpa memberi imbalan ke Republik. Boleh dikatakan seperti tambang-tambang ilegal begitu ya. Tapi setiap dia punya pidato, dia berkuar-kuar selalu dia sepertinya pembela daripada kebenaran atau pembela daripada hak rakyat ya. Tapi semenjak daripada dia jadi presiden, semenjak dia awal pada kampanye mengatakan bahwa dia akan memberantas koruptor dan akan mengejar koruptor Indonesia sampai ke Antartika. Itu bahasa dia dulu. Saya akan mengejar para koruptor sampai ke Antartika. Akan saya buat tim khusus untuk menangkap ataupun mengejarnya. Kira-kira begitu kan dia punya kata-kata yang dia keluarkan selama ini. Dan selanjutnya dia mengatakan bahwa dia akan membangun penjara yang paling kuat dan kokoh di suatu pulau yang jauh dari daratan. Jadi sampai sekarang nihil semua dia punya apa yang dia omongin itu. Tetapi akhirnya dia mengatakan apa pada saat itu? Saudara-saudara, kalau Anda merasa mengambil uang rakyat, uang negara, tolonglah kembalikan diam-diam. Biar Anda dimaafkan. Bagaimana itu menurut teman-teman? Seorang koruptor datang mengembalikan diam-diam begitu ke rumah dia atau ke kantor dia atau kemana begitu, baru dimaafkan. Ini penegakan hukum apa ini? Negara apa ini? Presiden apa ini seperti ini bentuknya? Jadi itulah teman-teman, kalau dia seperti ini kita lihat ya, seperti betul-betul. Kalau orang ya masih melihat daripada bahasa dia, mendengar daripada bahasa dia, masih termakan orang. Tapi kalau kita ikuti jejak-jejaknya sebelum kampanye sampai presiden pertama sampai sekarang, kata-katanya itu sudah pada lari semua dan kenyataan tidak ada, nol semua, nol. Itu koruptor raksasa yang dari Pertamina yang lari ke luar negeri itu, yang ribuan triliun sekarang itu, kenapa nggak dikejar itu? Kalau dari kemarin dia bilang dia akan membentuk tim khusus untuk menangkap koruptor katanya dulu, waktu dia sebelum dilantik jadi presiden. Sekarang itu dikejar lah dulu itu, udah 1 tahun itu lari kemana-mana dia nggak tahu, negara ini pun tak tahu, tak paham, tak ngerti lah paham atau tidak, atau pura-pura nggak tahu atau gimana. Nah ini jadi pertanyaan sekarang. Rijal Kalik itu yang ribuan triliun dia, yang raja koruptor Pertamina itu, kenapa nggak ditangkap sampai sekarang? Kenapa dibiarin dia berkeliaran di luar negeri gitu? Jadi kalau kita dengar dia pidato itu seolah-olah dia pembela bangsa ini, pembela masyarakat, ya, membela daripada masyarakat. Memang betul-betul dia akan menegakkan hukum. Hukum apa yang ditegakkan dia sampai sekarang? Nggak ada hukum itu. Pura-pura aja dia semua, pura-pura dia ngomong pura-pura. Aku udah tidak bisa percaya lagi dari omongannya ini. Kayaknya dia ini pun udah paham lah. Misalnya begini, kalau sama rakyat Indonesia ini kan kita harus pintar ngomong. Walaupun kita tidak berbuat, tapi ngomong kita itu harus didengar dia seolah-olah kita itu harus berbuat begitu. Kurasa sudah itu mungkin yang ada di pikiran dia ini. Artinya dia sudah tahu, udah mendikte rakyat Indonesia ini bisa dibual begitu,
dengan omongan-omongan yang manis-manis yang indah-indah, walaupun itu tidak terjadi, walaupun itu tidak dibuat, walaupun itu tidak dilaksanakan, tapi rakyat itu sudah senang mendengar itu. Kira begitu dia. Mana ada buktinya dari dulu sampai sekarang? Kemarin pura-pura karena banyak masyarakat mengkritik daripada kinerja Polri. Dia bilang bahwa itu akan reformasi Polri. Sampai sekarang mana reformasi Polri-nya? Mana reformasi Polri? Malah Polri sendiri yang bikin undang-undangnya sendiri. Masa Polri sendiri yang bikin undang-undangnya sendiri? Ya nggak mungkin lah. Pasti dia besar-besarkan dia punya kekuasaan kalau dia sendiri yang buat begitu. Tapi kemarin dia berkor-kor, dia harus reformasi Polri. Karena nggak sesuai lagi dengan keinginan daripada masyarakat tadi. Sekarang mana? Ada nggak dia? Dia aja entah apa diurusin dia, pergi ke luar negeri sampai udah puluhan kali, udah 30 kali lebih dia ke luar negeri sana. Tapi apa yang bisa dibuktikan dia di luar negeri? Apa yang nyata, yang real begitu? Apa yang real sekarang ini? 2025 ini apa yang real dia selama bolak-balik dia ke luar negeri? Cuma menghabiskan uang aja, menghabiskan anggaran aja ke sana dia. Katanya mau irit keuangan negara ini. Tapi kesana kemari tanpa ada arti gitu. Mana ada buktinya artinya? Ada nggak yang signifikan artinya? Manfaatnya begitu yang kelihatan begitu? Ada? Tidak ada kan? Hanya omong kosong aja dia pergi sana pergi sini biar dibilang gagah-gagahan begitu. Jadi tolonglah Pak Prabowo, kalau mau berikan statement itu buktikan lah. Minimal kau ngomong sekarang buktikan 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan gitu. Biar orang percaya sama kamu ke depannya. Ya. Kalau kamu hanya kuar tapi melempeng semua, semakin ke depan semakin tidak benar kau punya ngomongan. Tidak ada satu pun yang bisa kau buktikan omonganmu. Omonganmu apa yang bisa kau buktikan? Tidak ada, satu pun tidak ada yang bisa kau buktikan omongan kamu itu. Coba lah kalau kamu ngomong. Tidak boleh ada lagi koruptor. Ya buktinya masih banyak koruptor bergentayangan di situ. Di menteri-menteri kamu itu masih banyak koruptor sekarang itu. Karena kamu itu apa? Saya nilai, saya perhatikan, saya analisa kamu itu hanya percaya dengan pembisik-pembisik kamu tanpa kamu lihat nyata ke lapangan. Karena kamu, saya perhatikan presiden ini malas dia ke lapangan, saya perhatikan. Hanya mendengar bisikan aja. Tak pernah dia turun ke lapangan itu, Prabowo itu. Mana pernah? Hanya cuma banjir-banjir ini aja dia. Itu pun karena di desa masyarakat aja dia. Kalau enggak dia enggak pernah datang itu. Mana pernah dia turun apa yang terjadi di lapangan. Jadi dia hanya bertanya aja kepada pembantunya atau menteri-menterinya, bagaimana di provinsi sana, udah aman tak? Udah bos, udah tuan, udah gini, oke. Bagaimana ini kamu di Irian sana? Oh mantap, semua selesai. Bagaimana kamu di Kalimantan? Oh hebat bos, itu udah luar biasa sekarang kinerja di situ. Gitu-gitu aja dia punya yang dia dengarkan dari pembantu-pembantu dia. Tapi nyata nol semua, nol, tak ada. Ya, dia tipu habis-habisan. Jadi gimana mau pemimpin seperti ini kalau bisa ditipu dia? Yang dia pimpin apa? Sementara dia bisa ditipu bawahannya gitu. Ditipu pembantu yang nipu dia kan udah kelewat itu. Jadi menurut saya teman-teman ini ya tak tahulah masih ada simpati melihat Prabowo nanti untuk ke depan. Sebenarnya inilah salah satunya presiden yang kita harapkan untuk memberikan ataupun membuat negara ini lebih baik. Tapi apa boleh buat lah. Sudah memang begini, dia sendiri yang buat kan. Jadi masyarakat itu jadi merasa tidak percaya, jadi turun begitu kepercayaan masyarakat sama dia. Ya udahlah. Kalau seperti ini kayak dia terus kayak dia hanya bicara besar aja tapi bukti tidak ada, ya omong kosong aja itu nanti ke depan. Kalau menurut saya ya begitu teman-teman, tidak ada gunanya dia ngomong seperti itu kalau memang bukti tidak ada.